kedatangan seseorang yang bisa menyembuhkan gejala-gejala yang manis rasakan. Oma. Tadi dia dokter. Iya. Nah gua Lu cek dulu Oma. Apa? Lu cek dulu lu mau umroh takutnya lu kenapa-napa di sono. Iya makanya Brownies tahu aja deh. Kita panggil langsung ini dia, Dokter Adrian. Menyakiti cinta yang ku rasakan telah hilang semenjak engkau datang. Kau pengobat luka, kau sakit hati, kau penyerang cinta yang hampir mati. Dokter cinta. Oke. Dokter Adriani viral karena berbagi konten edukasi dengan aksen medoknya. Aku punya tayangannya dulu ini dia. Dok. Dokter itu asalnya sokendi toh? Semarang kulo. Oh Semarang. Lo wes praktek nang Semarang. Praktek di sini malah. Lo prakteknya di Jakarta. Jakarta. Lo apa kalau logat Semarang saya gitu kan? Angel hilang ya logatnya. Angel hilang, logate bro. Gua nggak nanya, gua nggak bakal. Logate. Lu. Iya. Wong Semarang logate kental yo. Logatnya angel hilang. Angel hilang. Apa logate? Oh logate. Apa logate? Apa logate? Oke. Saya nanya pakai bahasa Jawa, sayang. Tanya Semarangnya mana? Tahu Istana Berlian nggak? Itu mah kue bolu, Oma. Itu kebiasaannya usaha orang tiap pulang dipalakin aja bawa kue bolu. Gila. Coba, ini Jakarta prakteknya Di area selatan. Oh, area selatan. Jadi kalau dokter itu dokter apa? Dokter spesialisnya rehabilitasi medik. Atau lebih familiarnya fisioterapi. Oh, fisioterapi. Berarti kalau tangan susah naik gini, dok tangan susah naik. Betul. Itu kegendutan, beda. Dari mana Bukan lu? kegendutan, emang kadang salah urat. Kalau kadang orang tangan suka gini nih, kenapa dok? Bawaan, ngerti nggak? Dok. Dok, Lucu, Mami. berarti- Azan Mami mahal. Berarti kalau fisioterapi gitu apa yang paling pasiennya yang dokter sering handle gitu? Paling banyak. Tiap hari selalu dapat pasien yang urut nih, sakit kepala, leher, pundak, belikat. Tiap hari. Walaupun ya keluhan lain ada macam-macam, dari bahu bisa. Tapi sebenarnya lutut kalau bisa. kalau sakit gitu selalu dari kolesterol apa enggak juga kan dari dari otot, saraf. Terutama malah sekarang gara-gara postur kan kita banyak gini. Main handphone. Iya, terus ngerjain something kayak gitu. Sarap. Ini kalau ini agak sarap gimana Mas? Masih belum. Oke, Dok. Tapi apa sih yang netizen paling suka kalau dokter lagi membagikan edukasinya? Netizen paling suka. Latihan tenis. Ya tips-tipsnya mungkin simple ya, di rumah kan bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, buat siapapun gitu. Sebenarnya aku bagi tips ada yang variatif, ada yang untuk lansia, ada yang untuk muda. Cuma memang rata-rata yang saya lihat suka tuh yang memang kasusnya paling sering nyeri-nyeri di sini, lutut itu juga sering, sama yang biasanya buat semua orang bisa. Sakit pinggang ya. Pinggang betul juga. Sakit pinggang karena duduk pendek, Duduk kiri gitu, sakit pinggang. bisa. Oke. Tapi salah satu konten dokter ini yang banyak mencuri perhatian adalah tentang posisi tidur. Tidur. Ya kan? Oke. Dok, sebenarnya gimana sih, Dok? Bisa kasih lihat ke kita nggak? Tunjukkan posisi tidur yang... Posisi tidur yang Itu yang benar, benar. oke. Tangan gue lemah. Boleh. Oke. Kasur. Dipraktekin tuh, masukin. Oh, posisi tidur aja harus benar ya, Dok ya? Betul. Itu bisa, kebanyakan orang tuh mikir salah tidur tuh salah bantal. Biasanya. Bantalnya disalahin nih. Bantalnya salahin, Bantal. padahal ya kasihan nggak selalu salah. Bisa aja posisi badan kita terhadap bantal yang nggak sesuai. Ya, jadi misalnya nih. Coba dok, posisi... Ayo dok, kita tidur. Pilih. Ambil. Ayo, di mana Oke. posisi tidur? Nih, saya aja mereka dia. Ya. Oke, nah jadi biasanya posisi tidur kan 3 ya. Terlentang, miring, sama tengkurap. Celentang tuh mana sih? Terlentang ke atas, ngadep Gini. atas, miring, Miring. sama tengkurap. Ya, miring kanan kan dianjurkan. Miring sebetulnya kalau secara medis kanan kiri masih oke. Selama kondisinya normal ya, nggak ada Oke. masalah jantung dan lain-lain. Oke. Gitu. Jadi kanan kiri oke. Nah, posisi yang paling dianjurin sebetulnya terlentang atau miring. Oke. Sebetulnya tengkurap itu sebenarnya paling nggak dianjurin Gak boleh, sebetulnya. tengkurap mah. Nah, kalau Nggak bisa. Celentang nungging, tengkurap santai.
Dok, yang paling bagus tuh posisi miring kan? Miring kanan. Sebetulnya malah terlentang. Sebetulnya. Selentang begini dok. Telentang. Telentang. Oh, ternyata gini. Telentang ngadep atas. Kalau dia memang nggak Telentang bahaya. Nggak bahaya, telentang nggak bisa. Telentang nggak boleh. Telentang, tang. Ngomong ke mulut. Oh telentang. Astaga, iya bener. Dok, tapi kalau tidur dok, kalau tidur bener katanya orang kalau mau awet muda biar kenceng nggak pakai bantal ya. Sebetulnya bukan masalah ini, Nggak tapi pakai lebih bantal, pakai lebih kasur. ke lehernya malah. Nah, Coba jadi sambil dok, aku contohin coba, ya. Nah, jadi kalau tidur telentang, ya biasanya kan gini. Posisi bantal tuh di sini. Iya. Seringnya. Nah, Harusnya. ini yang nggak boleh sebetulnya. Soalnya, nih secara nggak sadar ini bikin tulang leher kita tuh kayak nekuk gini, Kak. Oke. Nah, tulang leher nekuk ini yang bikin kayak otot-ototnya gampang tegang, resiko pengapuran saraf kejepit itu meningkat. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau terlentang yang bagus kalau bisa malah tanpa bantal. Oh. Jadi supaya lehernya sih, lurus. Dok? Gitu. Nah, Dia ngorok dok kalau rata begitu. nah, cuma beberapa kan pada nggak bisa karena pusing ya. Nggak apa-apa kita pakai bantal, tapi di batas bawah bantal itu di area belikat. Oh. Nah, jadi kita masih lurus. Ntar kalau ngikutin aku tidur gini ya Gitu. sayang ya. Iya. Dok, kalau misalkan kita tidur nggak pakai bantal tapi pakai ban dalam misalkan gimana? Dalam bisa. Mau nanya. Nah, terus sebenarnya satu lagi kalau terlentang, baiknya di sini tambahin ganjelan bantal atau guling supaya Kayak mau beranak ya dok. supaya pinggangnya lebih rileks. Soalnya kalau lurus gini pinggang itu suka tegang. Dok kita tuh kalau tidur harusnya tuh ganti-ganti posisi terus atau enggak sih dok? Sebaiknya ya ganti-ganti posisi. Dok, Sebaiknya. kalau yang misalnya tidur kepalanya awalnya di atas, toto pas bangun ada di bawah kasur gitu. Nanti dibenerin lagi sih. Dok, sebentar. Berarti kalau kita tidur dianjurkannya pindah-pindah posisi. Misalkan malam ini saya posisinya telentang. Ya. Besok posisi saya kiper misalkan. Beda. Masih di kasur. Dok, ada ini nggak sih dok? Ada tips ke si dok? Ini kan saya punya teman. Akhir-akhir ini kalau tidur sendirian, ada Oh, waduh. Mungkin dibanyakin bantal gulingnya ya. bantal banyakin bantal bos. Banyak bantal gulingnya. Nah kalau dia nggak bisa tengkurap dok, saya memang larang dia. Tapi Karena ya kalau nggak bangun pengok mukanya dok ini. Dok kalau tidur bantalnya dua ditumpuk gitu. Nah, boleh bagus. nggak? Jadi boleh asal sama di area belikat sini. Tetap sama. Jadi Ngapain supaya bantal? posisinya gini, Ngapain nggak bantal gini. sampai dua Nih, gitu? bunuknya di sini nih, lo lihat nih. Beda-beda, banyak banget ngatur. Sabar lu Dok, kalau sabar. di kerajaan Prancis kan dua. Apa ketawa lo? Tapi Terus dok, kalau- saya beneran baru tahu kalau yang dianjurkan justru telentang. Karena setahu saya tuh pilihannya justru miring antara ngadep ke kanan atau ngadep ke kepala Kanan sekolah. bagus. Ya. Kanan bagus. Kanan? Ya, gua tidurnya di sekolah yuk, di sebelah kiri gua ada kepala sekolah. Bil ada kebiasaan nggak kalau orang bule gaya tidurnya gimana Bil? Maksudnya? Kalau bule kan bini lo dari Australia tuh, dari Rusia, Belarus. Ya sama manusia Posisi- tidur. Sebentar lagi, iya, sama. Tambahan. Sama nggak? Kalau dia sih tidurnya miring gitu. Miring. Oh miring. Nanti tapi kan nanti posisinya kan nanti dia ada anak kan, berarti di tengah Anak di dong. tengah. Di tengah. Kalau enggak di bok ya Bil. Ya kan di box Anak ya. di bok. Ya kan anaknya di Januari lah ya Bil ya, Capricorn berarti lahirnya. Iya. Lah paling nambahin sedikit kalau miring itu malah kita perlu pakai bantal. Iya. Kalau miring, soalnya kan mau kanan atau kiri boleh secara medis nggak ada masalah. Dok, nah, Sama iya kalau miring posisi bantal juga sama. ininya bikin lah kepalanya kita lurus. Soalnya kalau ketinggian, nah kan gini kepalanya. Atau kalau nggak pakai bantal malah jatuh kan nggak boleh. Nah resikonya dok, resikonya yang paling sering terjadi berbahaya kalau orang yang nggak peduli sama yang Posisi kayak gitu. tidur. Sakit leher, Oma. Pertama bener, Sakit, sakit aku dulu, sering- otot-ototnya dulu yang Nanti aku baru tahu sakit, ini. pusing gitu. Terus Dokter tahu istilah salah bantal kan? Yang kalau sakit mesti ngangkat tempat tidur. Gak ada. Salah bantal mah Saya digebuk. pernah dikerjain sama bapaknya Ayu sampai saya di lorong-lorong meja dok. Sembuh nggak? Tembus sih. Bisnis Depok mah. lah terus jangan Mama ada keluhan nggak? Ya itu Banyak. Hah? lutut biasanya ya. Ah ya lutut. Gimana tuh? Ibu saya juga suka tuh. Lutut ya. Nah, kalau lutut kebanyakan pertama pengapuran atau osteoartritis. Jadi radang lutut ya memang karena terkait usia. Nah harus dihindarinya dengan Iya. Hindarinya pertama untuk ngejawabnya sebenarnya menghindari banget agak susah karena memang tambah tua biasanya muncul. Tinggal supaya nggak bergejala, otot paha harus dikuatin. Latihan. Jadi latihan
nge-gym terutama otot-otot paha. Latihan militer Itu penting tuh, banget. Makanya mak gue sekarang, mak gue ke gym gue suruh squat. Emang pakai iya. beban. Mak gue tak pantat tuh jadi bagus, jadinya naik. Iya bener. Mau diikutin lomba maknya. Iya, mak gue mau ikut bodybuilder. Si kaleng gua aja lu kan. Ya udah. Oke, berarti itu penting banget buat manis yang ada di rumah tentang bagaimana peduli ya tentang posisi Betul. tidur. Posisi Ya, karena kan tidur, sering ya. pusing. Sama kalau kasur jangan yang terlalu ngeper ya, yang agak keras ya bagus Benar, ya. sebenarnya kayak firm lah di Saya ngeluarin juga tuh kalau kasur. Ini kasurnya. Ya, ngeluarin juga tuh yuk. Kasur kamu the best. Nanti kita kembali ya setelah satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey! Dokter cintaku, kau sembuhkan sakitku. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga ya. Sampai ketemu lagi besok hanya di Brownies Obrolan Manis. Hey!